Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Saya Desi Ardianti. saya Wulan Fetriani. Kali ini kami akan membahas budaya Indonesia. Fokusnya pada budaya lokal kota Lubuk Linggau. Indonesia memiliki banyak pulau, suku, bahasa, dan adat istiadat yang membentuk keberagaman budaya. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki masyarakat. Kebudayaan ini menjadi kekayaan dan ciri khas setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, kebudayaan harus dijaga dan dilestarikan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan kehidupan modern manusia mulai meninggalkan budaya lama dan lebih memilih budaya baru. Nah, di sini Kami memilih salah satu budaya di Indonesia, yaitu budaya lokal di kota Lubuk Linggau. Selanjutnya ada tradisi di kota Lubuk Linggau, yaitu tradisi Mandi Kasai. Tradisi Mandi Kasai adalah tradisi yang dilakukan menjelang pernikahan antara bujang dan gadis. Tradisi ini dianggap sakral karena menjadi simbol pentingnya pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Prosesi mandi santai dilakukan dengan cara memandikan pasangan pengantin di sungai dan disaksikan oleh keluarga dan kerabat. Maknanya adalah sebagai pembersihan jiwa dan raga sebelum menikah. Kaitannya dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adanya rasa syukur kepada Tuhan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan kesiapan, kedisiplinan, dan etika dalam membangun kehidupan berumah tangga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Melibatkan keluarga dan masyarakat, memperkuat hubungan dan kerjasama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaan dan adat melibatkan tokoh adat dan masyarakat atau keluarga. Kaitannya dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua pasangan mendapat perlakuan sama tanpa membedakan status sosial. Selanjutnya, upacara adat Lubuk Linggau, yaitu ada upacara adat Sekarami atau kadang disebut dengan Sekalema. Tujuan utama dalam upacara ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah, permohonan perlindungan dari bencana atau hal-hal buruk, serta doa bersama untuk keselamatan dan berkah bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan dalam upacara adat ini biasanya dilakukan setiap tahun setelah musim panen atau saat masyarakat merasa resah dan ingin memohon keselamatan. Acara ini melibatkan seluruh warga dan persiapan dan masyarakat dan pelaksanaan diakhiri dengan doa bersama dan makan bersama atau diberi. Nilai sosial dalam upacara adat ini, tradisi ini sangat menekankan aspek kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas sosial. Seluruh masyarakat berpartisipasi sehingga sukarela dalam persiapan menunjukkan gotong royong dan masih kental. Kaitan sedekah rami dengan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tradisi ini menjadi bentuk rasa syukur dan masyarakat kepada Tuhan atas hasil panen, keselamatan, dan perlindungan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong sikap saling peduli, menghormati, dan membantu sesama dalam kehidupan masyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Seluruh warga ikut terlibat sehingga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan. Sila keempat, setiap kegiatan direncanakan melalui musyawarah untuk mencapai kebersamaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membagi makanan dan sedekah dilakukan dengan adil agar semua masyarakat merasakan manfaat. Selanjutnya ada kesenian di kota Lubuk Linggau. Yang pertama itu ada tari Silampari. Tari Silampari adalah tarian tradisional khas kota Lubuk Linggau yang biasanya dipentaskan untuk menyambut tamu kehormatan seni dan budaya. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan dengan mendapat tubuh lemah lembut, anggun, dan penuh makna keramahan sebagai simbol ucapan dari masyarakat Lubuk Linggau. Untuk properti biasanya tari ini menggunakan tapak wadah yang berisi sedapur sirih. Sedangkan untuk asal-usul tari ini sendiri terinspirasi dari dayang toret dan bujang penutup yang mengisahkan bidadari yang menghilang.
tentang tari dilakoni dengan Pancasila. Sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa, sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan sikap sopan dan menghargai tamu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, sebagai simbol persatuan dan identitas masyarakat Kota Lubuk Linggau. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilaksanakan berdasarkan adat dan keputusan bersama. Sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua tamu diperlakukan sama tanpa membedakan status sosial manapun. Yang kedua, tari bujang gadis. Tari bujang gadis sebenarnya tidak punya panggung khusus yang wajib karena lebih fokus ke gerakan dan ekspresi. Tapi dalam beberapa penampilan kadang ditambah satu selendang dipakai penari buat memperindah gerakan. Yang kedua, kipas atau sapu tangan sebagai variasi biar tariannya makin hidup. Yang ketiga, pakaian adat khas Lubuk Linggau. Ini yang paling penting karena menunjukkan identitas daerah. Selanjutnya, asal usul tari bujang gadis. Tari bujang gadis berasal dari Lubuk Linggau dan sekitarnya. Tarian ini terinspirasi dari kehidupan muda-mudi, bujang dan gadis di masyarakat. Suasana pergaulan yang sopan, ceria, dan penuh keakraban. Nilai ketimuran yang tetap dijaga dalam pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Tarian ini, tari bujang gadis ini mempunyai kaitannya dengan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung norma dan kesopanan dalam pergaulan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan saling menghormati antar sesama. Sila ketiga, mempererat kebersamaan dan rasa persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilakukan dalam kegiatan masyarakat yang teratur. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua muda-mudi punya hak yang sama untuk berpartisipasi. Singgahlah kudai, singgah kepada kami, berandai panjang, bertepuk ngiring rami. Janganlah lupa adeng sana sekambangan, singgahlah. Selanjutnya, cerita rakyat di Lubuk Linggau. 1. Dayang Tolek. Dayang Tolek merupakan tokoh utama dalam cerita rakyat Lubuk Linggau yang digambarkan sebagai seorang gadis yang sangat cantik dan memikat. Ia tinggal di sebuah dusun yang terletak di dekat Lubuk, yaitu bagian sungai yang dalam dan tenang. Kecantikannya menarik perhatian banyak pemuda. Salah satunya pria sakti yang bernama Linggau. Suatu hari, Dayang Tolek menghilang secara misterius di lubuk tersebut. Sejak peristiwa itu, masyarakat meyakini bahwa Dayang Tolek bersilam atau menghilang di dalam lubuk, sehingga tempat tersebut dianggap keramat dan penuh nuansa mistis. Kisah tentang Dayang Tolek inilah yang kemudian berkembang menjadi legenda asal-usul terbentuknya nama kota Lubuk Linggau. Dayang Tolek kaitannya dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa takdir manusia ada di tangan Tuhan, bukan pada kesaktian seseorang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan agar tidak memaksakan kehendak dan tetap menghormati sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjadi bagian dari identitas budaya yang mempersatukan masyarakat Lubuk Linggau. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kebijaksanaan dan kepatuhan pada adat dan aturan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menanamkan pentingnya keadilan dan tidak merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Yang kedua, Bujang Uap. Bujang Uap adalah tokoh leluhur dari budaya Kota Lubuk Linggau yang dikenal dengan kesaktiannya yang luar biasa. Di balik tubuhnya dipenuhi dengan penyakit gelap yang membuat orang-orang sering meremehkan dan menyebutnya. Sejak kecil, ia hidup sederhana dan sering mendapatkan perlakuan tidak adil. Namun, ia tetap sabar, rendah hati, dan tidak menyimpan dendam. Dalam perjalanannya, Bujang Uap menggunakan kesaktiannya untuk menolong orang-orang yang kesusahan, melawan kezaliman, dan membantu orang-orang yang tertindas. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menyadari bahwa di balik penampilannya yang dianggap buruk, tersimpan hati yang baik, ketulusan dan kesabaran yang besar.
Dari kisah Bujang Kurap, kita dapat menyimpulkan bahwa kebaikan tidak dilihat dari fisiknya, akan tetapi dari akal dan perbuatannya. Kaitannya dengan Pancasila, sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Bujang Kurap menerima ujian hidup, mencerminkan keimanan dan kesabaran pasrah terhadap keputusan Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bujang Kurap tetap menolong orang lain meskipun sering dihina, menunjukkan sikap kemanusiaan dan kasih sayang. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perjuangan Bujang Kurap melawan kezaliman bertujuan melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kedamaian. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap bijaksana dan tidak membalas dendam, mencerminkan pengambilan keputusan dengan hati dan akal sehat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bujang Kurap menolak ketidakadilan dan membantu yang lemah, mewujudkan keadilan sosial. Sekian materi dari kami harap penjelasan ini dapat menambah wawasan Anda. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.